Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma alhamdulillah. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. أما بعد, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para ustazah, khususul khusus Al-Habib Umar Muhdar bin Yahya saking Cirebon, khususul khusus kangge Kiai Haji Muhammadun dan hadirinul hadirat sadadallahu wa iyyakum. Seperti biasa, sebagai pembuka, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah wa aunillah, pada kesempatan malam yang mulia ini kita diperkumpulkan oleh Allah dalam satu majlis yang sangat luar biasa dan teristimewa. Tentunya mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam yang mulia ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihan. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya bersama-sama menghadiri pengajian umum dalam rangka malam tasyakur walimatul khitan yang diselenggarakan oleh sahibul hajat, yaitu Bapak Barori Ibu Sofridah, tentunya mengkhitankan putranya yang tercinta, yaitu Ananda Mujibur Rahman. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, teriring doa untuk Al-Makhdun, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi anak yang saleh, birrul walidain, berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, juga pada Rasul, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dan lupa salawat salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang selalu kita nanti, kita harapkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah. Apalagi pada kesempatan hari ini sahibul hajat sedari pagi, tentunya di acara yang luar biasa ini diadakan lalunan qasidah an-nabawiyah Jamaiyah Maulid Simtud Durar yang dibawakan oleh grup Hadrah Al-Muna dan juga As-Sa'adah dari Pekalongan. Mudah-mudahan limpahan rahmat, tentunya cucuran syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melimpah kepada kita semua minad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sadadallahu wa iyyakum. Al Habib alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya di sini selaku muratibul awqat. Namun sebelum menyampaikan apa fungsi kami di sini, lebih dahulu kami menyampaikan perwakilan dari sahibul hajat, yaitu Bapak Abarori sekeluarga Ibu Sofridah, akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya para tetangga yang sedari kemarin tentunya disibukkan tentunya dengan diganggu dengan suara bising, Masya Allah luar biasa. Tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu sekalian, tetangga, maka tak terlaksana acara yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu sekalian, tetangga, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diiringi dengan minta maaf yang sebesar-besarnya, beribu maaf. Tentunya hanya Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya yang melaksanakan tugasnya membantu kami Bapak Abarori Ibu Sofridah sekeluarga atas terlaksananya acara pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan
acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Dan tentunya untuk para hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sekali lagi mohon maaf apabila penyambutan kami baik tempat hidangan tentunya masih kurang dari layak. Sekali lagi itu kemampuan kami Bapak Aborori, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kehadiran Bapak Ibu hadir di majelis yang mulia ini akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu tentunya yang lebih baik. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Tak perlu lama, langsung saja kami selaku muratibul awqat akan membacakan susunan acara, diawali dengan muqaddimah atau tawasul, tentunya nanti dirangkai dengan sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh tentunya ulama setempat. Dan acara inti yang kita nanti bersama itu Mau'izatul Hasanah, ceramah agama bersama beliau Al-Habib Umar Muhdar bin Yahya dari Cirebon. Tentunya mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau akan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal untuk menjalani hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penyempurna acara pada kesempatan malam hari ini akan ditutup dengan doa. Itulah tentunya rangkaian acara pada kesempatan malam yang mulia ini. Hadirin wal hadirat hadanillahu wa iyyakum. Marilah kita bersama-sama buka acara dengan bacaan Ummul Kitab li ridwanillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu yang telah sudi kiranya membacakan Ummul Kitabnya. Mudah-mudahan acara pada kesempatan malam yang mulia ini tentunya akan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum. Dan merupakan sambutan tunggal dalam hal ini akan disampaikan oleh yang mulia Al-Mukram A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken Syekhi wa habibi wa sayyidi Al-Habib Umar Muhdar bin Abu Bakar bin Yahya, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Jaga Satu Cirebon. Yang saya muliakan Shahibul Bait ataupun Shahibul Hajah, yang berbahagia, yang saya cintai Adinda
Al-Mahtun yang disunat, yang yaitu adik Mujibur Rahman. Semoga menjadi anak yang soleh, semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, berbakti kepada agama. Yang saya muliakan, sesepuh, bini sepuh, khususipun kakak saya, Al-Ustadz Najib Mahmud, yang semoga tambah apa nih ya? Ana sing usul tambah bojone, ana sing usul maning tambah anake, yang nembe tas puputan. Mudah-mudahan diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga adinda, adik-adik saya, ada Kiai Maksum, ada Kiai Harun, dan juga tidak ketinggalan Bapak Ketua NU Haunting Limbangan, Al-Ustadz Agus Jazuli, dan juga Bapak Ketua Suriah NU Haunting Limbangan, Kiai Fathullah, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tegak lurus dalam menjalankan amanatnya masyarakat Desa Limbangan ini. Semuanya tamu undangan dan yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kula bisa menemani Habibana Omar Muhdar. Beliau itu bukan hanya sebagai kiai saya, juga teman saya. Isun gembir ngaji sama beliau banyak sekali. Ya, wong sing Masya Allah pokoknya. Ya. Masya Allah itu angel disebutaken. Ya, juga teman saya dulu ning Kulon Kali. Ya. Dulu saya mondoknya ning sebelah Kulon Kali gue. Niku sama beliau, alhamdulillah bisa kumpul-kumpul sama beliau. Dan dulunya juga saya mondoknya sama, tapi nggak tahu ketemunya kapan ngopi baik. Yaitu adalah pada waktu saya di Pondok Mus, beliau adalah di pondoknya Mbah Maimun. Kapan ngopi ketemu, alhamdulillah gue. Dan ente paling tidak tahu bahwanya beliau itu adalah teman dekatnya Gus Baha. Ente kenal Gus Baha kan? Itu teman dekatnya beliau. Jadi ente tidak usah jauh-jauh ke Gus Baha. Ini teman sejatinya. Gus Baha sangat takdim sekali sama beliau. Maka nanti kalau ceramah dengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan disampaikan oleh beliau nantinya. Ini ya, sekaligus juga saya ingin menyampaikan sebab Kiai Miski isun dikon ngomong tapi ngomongnya bingung Kiai. Intinya isun pan ngomong bahwasanya monggo munasabah ini adalah munasabah bocah sunat. Yang bocah sunat itu adalah tidak lepas saking pendidikan anak ke jenjang yang lebih baik. Oleh sebab itu sebagai wong tua, ikutlah dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu adalah mesti adalah dalam fitrah. Suci. Suciku adalah apa baik? Bukan hanya di dalam masalah agama, tetapi juga meliputi hal-hal yang lain. Makanya bocah cilik iku awi cilik mula, ya, suci dalam kesehatan juga penting. Ya, iki wong tua kudu sing aktif membersihkan anaknya. Ki khusus paling khusus semaning adalah Kiai Najib sing nembe duwe anak. Aja sampai anaknya iku adalah nguyuh atau dibiarkan nguyuh dipampasi tok.
Sebab ini adalah bisa menjadikan penyakit. Ngising sendah sampai seminggu nembe dicewoki. No, ini jadi penyakit juga. Ini loh, fitnah iki wong tua ki sing dadekaken anake penyakitan gudigen dan juga yang lainnya iku siapa? Wong tua. Nah, ngoten itu. Iki adalah wong tua nih sing dadekaken kaya kowe iku. Makanya ini kudu kita jalankan sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi. Aja sampai wong tua itu adalah menjadikan anak sing asalnya sehat menjadi penyakitan. Aja sampai anaknya ini di dalam masalah kesehatan, belum lagi di dalam masalah pendidikan. Ngoten ya toh? Pendidikan paling awal bagi anak itu adalah wong tua, khususnya adalah ibu-ibu. Mulane wong iku disebut dengan tamyiz itu siji sing membedakan, yaitu apa? Cewok. Sebab kapan mangan anak itu bisa niu wong tuane, mangane kayak ngapa, nginunge kayak ngapa. Tapi cewok siapa sing ngerti? Mulane wong cewok beda-beda nggih. Ana sing lewat depan, belakang, wis macam-macam modelnya. Sebab anak tidak pernah mengetahui kaifiyahe cewoke wong tua. Itu masalahnya. Ini butuh pendidikan ya, pendidikan, kesehatan, apalagi agama. Ini yang ditekankan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW itu adalah yang hubungannya dengan agama. Sing dadekaken anak itu tuane menjadi Yahudi, sing dadekaken anak itu tuane menjadi Nasrani, sing dadekaken anak itu tuane menjadi maju. Siapa kowe? Wong tua. Ya toh, wong tuane. Baik wong tuane dewek ataupun wong tua sing mendidik ataupun wong tua sing dadi mertua. Sebab wong tua iku wonene anak telu. Man waladaka wa man 'allamaka wa man zawwajaka. Yo, wong tua iku anak telu. Siji wong sing lahiraken. Sing kedua adalah wong sing mulang, mendidik. Dan yang ketiga adalah wong sing ngawinaken. Ku kabeh wong tua. Ki pilihlah wong tua iku sing temenanan ki. Sing betul-betul ajak menjadikan anak itu adalah menjadi napa? Sesat. Dengan pendidikan yang tidak baik itu. Di dalam kesehatannya ki khususnya adalah dalam kesehatan, sebab ki lagi kita negara kita khususnya adalah lagi kena musibah yang hubungannya adalah dengan kesehatan. Nah, makanya ki dadi wong tua sing temenanan ki ya. Kapan apa? Anaknya iku adalah nguyuh cepet-cepet dicewoki, ngising cepet-cepet dicewoki. Sebab kapan tidak demikian akibatnya bukan sakiye, tetapi nanti kapan wis gede apa maning wis sunat gitu, iki akan menjadikan itu penyakit. Sing penyakit itu adalah ya di tempat-tempat kayak kowe iku, gudik dan juga yang lain-lain. Ya toh, makanya saya hanya ini waktunya sedelat yang ya toh. Saya juga cuma sambutan dari aja sesuai ya. Cuma kita monggo sami-sami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang diminta oleh sahibul hajah, yang yaitu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Adalah beliau sahibul hajah Bapak Abawari itu adalah berdoa kepada Gusti Allah semoga anak yang dihitan ini adalah menjadi anak yang menjadi penenang hati, si dadekaken pengadem-ademe hati, si dadekaken pengayem-ayeme hati. Ya toh? Siapa dia? Anak yang bagaimana? Anak yang dadekaken ayeme hatiku, yaitu anak yang soleh sing besok ning akhirat itu adalah bisa nyangking ning wong tuane, bisa menyelamatkan ning wong tuane. Sakiyetalah wong tua sing susah-susah, wong tua sing kesel-kesel, sing payah, tetapi mudah-mudahan besok ning akhirat iki adalah anak yang namanya Mujibur Rahman, bisa menyelamatkan wong tuane menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ببركات صاحب الأولياء وأصحاب المقام صلى الله عليه المقدم محمد بن علوي جميع ساداتنا على الله جميع الأولياء والصالحين وجميع المشايخ في الدين ووالدنا وأمهاتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ingkang kawula muliaken para kiai, para sepuh bini sepuh, terkhusus Kiai Haji Muhammadun yang segala keterangan tentang saya niku hakikatnya sebaliknya. Panjenenganipun niku guru kula, ya rencang kula, ya musuh kula, termasuk musuh geding iki. Saingan. Sedanten rekan-rekan kiai lan ustadz yang mengiringinya. Wonten Kiai Najib Mahmud yang enggak tahu doanya kuat mana sama istrinya. Kuat-kuatan donga karo istri-istrinya. Kan kena jarak loro karena si jubai. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Dumateng Kiai Maksum, dumateng Ketua Suriah NU Kiai Fathullah, lan Ketua Ranting NU Limbangan ya Kiai Agus Jazuli lan sedanten mawon para kiai, para nyai, para ibu nyai. Rahimana wa rahimakum ajma'in. Amma ba'du. Tidak tertinggal yang berbahagia keluarga Bapak Abrori, terkhusus Al-Waladul Mubarak, putra ingkang mudah-mudahan membawa keberkahan yang telah dilaksanakan ibadah khitannya, mudah-mudahan ditampi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga putra-putri kita semuanya yang telah dikhitan, khususnya mudah-mudahan ibadah khitan yang sebagaimana tadi disampaikan menjadi peningkatan yang lebih baik. Amin ya rabbal. Dan putri-putrinya juga yang sudah dikhitan pada sunat lewat donen kan iki. Hah? Kiai Muhammadun. Sunat. Alhamdulillah. Ben masak enak. Karena memang betul salah satu yang perlu diperhatikan nggih, sunate wong wadon. Sebagian daerah sudah angel, sudah susah, bahkan sebagian yang melarang, tapi tengriki masih dilestarikan. Alhamdulillah. Ya. Karena langsung nyerempet wadon, dadak semangat pengennya wadon ngobrol lagi. Sebab itu salah satu kewajiban yang sebagian ulama mengatakan sunnah, tetapi menjadi ibadah yang dibutuhkan khususnya di akhir zaman niki, yaitu khitane wong wadon. Tapi tidak usah diacarakan ya, berarti diarak maning lus. Tapi sekali lagi termasuk sunnatullah wa sunnatu rasulihi, sebagian ulama mengatakan wajib. Libaligin satira kamratin qata wal ismu lil unsa wa yukrahul qaza. Karena ditingali saking hikmahnya sangat dibutuhkan di akhir zaman ini. Sebab salah satu hikmah dari khitan perempuan itu kanggo ngurangi syahwat. Kalau tambah masakannya enak Pak ya.
Karena ini salah satu yang menjadi tantangan terbesar kemaksiatan di akhir zaman, yang sekaligus menjadi kemaksiatan yang berdosa besar tapi sangat sulit dihindari, yaitu kemaksiatan yang berkenaan dengan syahwat. Di mana separuh agama itu akan lebih ringan ketika syahwat aman. Ketika syahwat aman, maka separuh agama enteng. Perjalanan takwa lebih ringan. Sebab macam-macam dari dosa-dosa besar selain la ilaha illallah, dosa besarnya yaitu nyekutuaken Gusti Allah. Itu murni hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, dosa-dosa besar katakanlah pada dasarnya mudah dihindari. Karena dosa-dosa besar pada dasarnya bukan kesenangan manusia. Mateni wong. Ya. Apalagi? Dan sebagainya. Ada satu dosa besar yang justru perbuatannya itu kesenangan manusia, yaitu zina. Na'udzubillahi min. Dosa-dosa yang besar yang lainnya seperti atau dosa yang apalah setengah besar, Anda beli setengah besar loh. Minum-minuman keras, narkotika, narkoba, mencuri, itu pada dasarnya bukan kesenangan manusia. Apa maning mabok, jare asli sih beli seneng. Ya, jare pahit, mumet karena pergaulan. Tetapi satu dosa besar yang ini justru perbuatannya disenangi manusia, zina. Bukan nama zinanya tapi perbuatannya itu justru bahkan bukan kesenangan, kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebutuhan dalam diri manusia niku 3. Yang 2 Allah ciptakan semenjak lahir, yaitu haus dan lapar. Haus dan bayi kan langsung kempang betul. Langsung haus. Langsung bisa makan, langsung bisa mie. 2 kebutuhan Allah ciptakan semenjak lahir. Dan kebutuhan yang ketiga Allah ciptakan pada usianya, yaitu syahwat. Kepengen kah? Itim hadrok ya pada kawin dulu. Sampurna. Kang cilik-cilik us kawin. Yang ketiga ini kebutuhan Allah yang menanamkan. Namun pada usianya. Oleh karena itu kalau sudah usianya Allah ciptakan keinginan dalam diri seorang putri khususnya, maka jangan sampai diperlambat. Jangan sampai dipersulit. Jare wong Cirebon si katon berak ya dikawinakan. Aja sampai nunggu gandulan lawang. Iya. Bocah lanang pengen kawin gandulan lawang. Gandulan lawang be kayak bocah cilik, ayo wis gede ta Pak, ya kawinakan. Nah, jadi ini kebutuhan Allah yang menanamkan, tapi barang siapa yang melakukan dosa besar, namanya zina. Ketika tidak dengan jalan yang halal. Oleh karena itu ini dosa besar, tetapi kesenangan manusia, kebutuhan nikah sampun nikah pada senang betul. Senang. Jadi pada kecewa. Beli sing bengien. Oleh karena itu dalam pernikahan, niki khitan langsung nikah, rupanya langsung tingkatnya yang di khitan ini udah langsung nih. Pembahasannya pengennya ngomong kawinan baik. Dikatakan dalam pernikahan ini maksudnya mengambil hikmah besar dari khitan, khususnya laki-laki yang juga diperhatikan khitan perempuan karena kaitannya sangat menguatkan syahwat.
Sehingga dalam pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Faman tazawwaja faqad akhraza syatra dini. Sapane wong kang nikah berarti sudah menjaga separuh agamanya. Perjalanan agama untuk mendapatkan predikat muttaqin, takwa. Itu dengan nikah berarti separuh sudah selesai. Separuh perjalanannya sudah lebih nikah sekali, nikah 2 kali. Bu barang lirik mainnya kok ngomong rabi loro. Aja dong terus Kiai. Ya. Jadi sampai dibuat demikian ibadah pernikahan langsung dibahasakan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapana kang lakoni ibadah pernikahan faqad akhraza syatra dini. Separuh agama berarti dia sudah menjaganya. Perjalanan takwa tinggal separuh lagi. Karena takwa ngelakoni perintah, ngadoi larangan. Sedangkan larangan terbesar adalah zina. Sebab larangan sejenis zina itu bukan keinginan manusia. Maksudnya bukan selera mate ini ya duduk selera manusia. Nyolong duduk selera mabok bukan selera manusia. Tapi kalau zina, waduh. Wani ngenteni 10 tahun, 2 tahun. Makanya kalau dilalui sudah haram yang lainnya. Karena ini haram tapi perbuatannya kebutuhan manusia. Lah berbicara hikmah khitan khususnya wanita. Lagi niku salah satu hikmah khitan wanita bisa lebih mengontrol apa Syah? Di mana tantangan agama salah satunya yang terbesar di akhir zaman niku Syah. Oh, saniki nyahwati kabeh boten? Oi. Waduh beli pada ngaku pengajian. Hah? Ki kadar 24 jam leh. Dalam 24 jam keseharian kita, khususnya wong nom, wong tua gitu pada bikin iya. Hah? Coba istilahnya coba dibagi khusyuk pinten menit, ngoten enggak? Pusing atau ngobrol lah syahwat kayak lu suwe gitu. Kadang-kadang ke jomblo sih wengi-wengi syahwat bae kan gitu. Langsung bela. Ya. Padahal lah di sini ketika sudah memuncak makanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaitannya maksiat khusus zina, bukan zinanya langsung tapi kang marak-maraki zina. So kalau sudah begitu mendekati, waduh skala kabeh, beli ilmu, beli iman, beli imron skala kabeh. Kalah. Ya. Apalagi cuma modal kaya. Sulit menahan diri. Ilmu kurang, iman kempes, ya, duit barang mau wadon kalah ini sulit menahan diri. Padahal ini termasuk kemaksiatan besar. Nomor 2 dari as-sab'ul muhlikat. Nomor 2 dari 7 dosa besar. Wah, niku salah satu hikmahnya. Ini ki kula menyampaikan setelah kula tanglet teng Ki Muhammadun, alhamdulillah masih melestarikan. Insyaallah mudah-mudahan jadi sebabnya penjagaan, perlindungan saking kemaksiatan zina. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, nggih syukuran kula nggih ikut mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada keluarga Bapak Abrori yang telah melaksanakan ibadah mengkhitankan putranya Mujibur Rahman ya. Mujibur Rahman mudah-mudahan menjadi anak dengan segala perubahan yang lebih baik dengan ibadah khitannya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kaitannya beberapa ayat yang tadi disampaikan ibadah khitan salah satu syariat yang cukup tua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama aturan Nabi Ibrahim alaihis salam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kita memetik dari syariat khitan dumateng Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Peristiwanya
Bukan cerita sunat atau nggak sunatnya nganggo apa ya boten ya. Kula boten hadir acara ya. Kaitan perintah khitan niku menjadi salah satu perintah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dumateng Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan ing dalam nalikane Allah Subhanahu wa taala maringi ujian. Ujian, kita lagi pengen pada ujian ya. Ujiannya apa? Daring ta boten? Niki pada sekolah boten niki semua. Daring pada pangkat. Waduh, ya daring ya. Guru geleleng, bocah karo main game. Mudah-mudahan cepat pada sekolah malih. Amin ya rabbal. Setuju boten, Bo? Setuju ya? Kenapa sih bocah pengen sekolah malih kok? Sumpek rupan. Wong tua pada sumpek. Kon ngajari bocah beli bisa, paling bisa jewer bae. Dah, jadi sekali lagi ini melakukan salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa ujian, wa idzi betala, ujian. Dan ujian ketika lulus mendapat predikat tinggi. Predikat tinggi. Kalau ujian predikat tinggi, kira-kira ujiannya susah apa mudah? Susah apa mudah? Dan ini menjadi salah satu soal praktek ya. Soal praktek dari 9 soal yang Allah berikan, bentuk ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapat predikat tinggi. Predikatnya tinggi sekali. Ujiannya 9 soalnya, soal praktek. Kira-kira ujiannya susah atau tidak? Susah atau tidak? Susah. Apa soal ujiannya? Yang pertama diantaranya nyabuti bulu kelek. Apa? Gila. Makanya di sini harus dipelajari. Ini ujian tingkat tinggi karena kelulusannya predikatnya tinggi. Wis di 2 S teluman nih Gus. Aspiram Bu. Mestinya ujiannya susah. Tapi dari 9 soal praktiknya diantaranya apa? Nyabuti bulu kelek. Ya. Dan ini tidak bisa dianggap ringan. Kenapa? Karena ini ujian tingkat tinggi. Berarti mau tidak mau sulit, susah. Nah di mana letak angel lagi nyabuti bulu kelek? Nomor loro apa? Ya urusannya kados Kiai Muhammadun tadi disampaikan bebersih, khisalul fitrah, apa? Khisalul bebersih. Bebersih. Hari bebersih tiang niku lamun bebersih pun apa mawon? Ya keleh. Tole. Rambut ya, rambut larangan. Tole pun apa malih? Kumis ya. Tole pun apa malih? Jenggot. Sunat. Nah, sunat melebet nih nggih. Kemudian siwakan. Pun apa? Kula badhe nerakaken siwakan beli gawa siwak. Pancen sengaja pengen jaluk siwak nih Kiai Muhammad. Mulane beli gawa. Siwak salah satu perintah yang menjadi ujian Nabi Ibrahim alaihis salam. Siwak, tegeriki siwak niku pun apa? Cirebon si susur. Tegeriki pun apa? Siwak nggih. Waduh kaya wong Arab ya pancen. Susur siwakan nggih niku hukumnya apa sunnah kang paling enteng tapi paling abot. Siwakan. Jadi ibadah paling abot niku pun apa? Siwak. Kenapa? Sebab gotong-gotong kayu. Kayak jare wong nom ibadah apa dolanan kang paling abot iku apa? Catur. Sebab gotong siwak pada abot. Napa sih gotong? Mulane lak sing gawa. Wonten simbak ta. Bapak-bapak, hari ibu sih mau kena karuan laka kantong ibu ya. Wong lanang kantong si papat lah kasih wak. Power bank kang abot kegawa. Siwak nih. Pancen bahasanya abot kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuhaken dengan bahasa abot laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli salat. Lamun ingsun kanjeng Nabi boten ngabotaken umat tak wajibakan siwakan.
Barang anu apa kaboten kabeh. Padahal kalau tahu hikmahnya, masya Allah, as-siwak apa? Salat siwakan dulu 70 kali lipat, lebih tinggi nilai. As-salatu bisiwak raka'atani bisiwak khairun min sab'ina raka'atan bila siwak. Salat lamun susuran krihin nilainya 70 kali lipat langsung lebih tinggi. Ih, lah kasing kaget. Hah, tak apa. Boten tertarik ya. Pengumumannya diganti mawon ta. Salat lamun siwakan krihin metu masjid nemu duit 1 juta. Iya ditawari ganjaran lah kesing ha. Ya, apalagi bagi kita semuanya dengan fitnah yang sedang sangat banyak sekali, fitnah agama, fitnah akidah yang kita harapkan satu, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sulit. Kita meninggal dalam keadaan baik sekarang itu sulit. Kenapa? Karena kebaikan banyak yang tidak jelas. Banyak yang dinilai baik ternyata boten baik. Banyak yang dikira boten baik ternyata kang jelas baiknya beli payu. Boten Pak? Ya. Lah siwak salah satunya Masya Allah mendapatkan apa yang kita inginkan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. As-siwaku musahilun li khurujir ruh. Oh. Siwak itu gampang akan metu neng nyawa. Sapa kang rajin siwakan nyawai gampang metu. Pengen boten? Ayo. Hah? Asiwaku utai siwak iku musahilun gampang akan li khurujir ruh kanggo metune nyawa. Sapane wong kang rajin siwakan nyawane gampang. Pripun sida siwakan ta boten? Pancen Kanjeng Nabi ku maha benar, abot pada mong kabeh. Ya, artinya bukan mati cepet Bu, Pak boten, mati sudah ada tanggalnya. Ketika bayi umur 4 bulan tahun sampun dicatat tempat tanggal mati, duduk lahir kecamatan sih. Tempat tanggal mati. Bayi 4 bulan harus dicatat tempat tanggal mati. Mati kapan, tanggal pira, tempatnya ningdi. Tidak bakal berkurang, tidak bakal lebih. Disiwaki ya angger, jatah 90 ya 90. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Tetapi ketika ajal sudah tiba, disitulah manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Anak kang beli mati-mati cengap. Barang itu ditangisi bening keluarga. Sampai setengah jam beli mati-mati, pegel kang nangis ya. Metu maning ngopi udut. Manjing maning nangis, maning bareng bapak beli mati-mati ditangis iku. Sampai kempong. Akhirnya metu goleti nasi jamblang lamun Cirebon sih. Wis warok apa cekakak balik maning nangis maning beli mati. Beda-beda orang ketika ajal sudah tiba di situ matinya beda-beda. Sakaratul maut ada yang berat, ada yang Kita semuanya doa ning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa jaluk enteng sakaratul maut. Doa dan usaha harus kita terapkan. Doa kita panjatkan, usahanya kita lakukan dengan bersih riben. Sampun purun dah ben. Kita masih mong be. Jangan mati dulu. Dulu waktu beliau bakal mati. Tapi ketika sudah tiba waktunya, ada sulit, ada Makanya kalau mendekati atau menemani orang yang sedang nazak, kita lakukan apa yang bermanfaat untuknya. Lamun ditangisi sih ya beli manfaat, beli apa? Kita lakukan yang manfaat apa? Yang haram-haram dikeluarkan. Bukan tanah patung, bukan tanah gambar wong Buddha. Ya, bahkan yang lebih khususnya lagi ada yang mempraktekkan yang sedang tidak suci pun jangan di situ. Karena yang diharapkan malaikat rahmat, dudu parah. Malaikat rahmat yang ditunggu, sesuatu yang menjauhkan malaikat rahmat dijauhkan. Kita lakukan kepada orang yang sedang nazar sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Apa? Disiwaki, ambil gelis. Aja kasar-kasar. Disiwaki, ambil pun apa? Gampang, bahasa sopan ya, bahasa sih jelasnya yang mau ambil gelasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
ketika badai kapundhut. Jadi siwaki, boten saged menyiwaki sendirinya, beliau disiwaki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai ada bahasa Sayyidah Aisyah, di akhir hayat Rasulullah, air ludahku bertemu dengan air ludah Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niki wong kang kotor sih bahasa mahamnya kotor mana gini. Dawa Sayyidah Aisyah, di akhir hayat Rasulullah, air ludahku bertemu dengan air ludah Rasul. Kang otak yang ngeres mana gambarannya gitu. Maksudnya siwak. Kanjeng Nabi disiwaki, boten saged disiwaki Sayyidah karena siwak dalam keadaan kering, penggunaan yang baik itu diteles. Berhubung banyu langka ya diteles disiwaki Kanjeng Nabi. Disitulah air ludah Kanjeng Nabi bertemu dengan air ludah Sayyidah Aisyah dalam satu Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wah, niku salah satu soalnya. Kemudian di antara soal praktek lainnya, bentuk ujian saking Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam al-khitan. Sunat. Ya. Sunat. Ini semuanya khisal fitrah tadi sudah disampaikan, bebersih. Dah, Nabi Ibrahim melaksanakan. Nah, lamun kula panjenengan sami dikasih ujian tingkat tinggi barang anu soalnya maketan, kira-kira menjalankannya gaya pripun? Ngetoki kuku termasuk nggih. Ngetoki kuku. Ya. Tapi ini soal yang Allah berikan dumateng Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjalankan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagus dalam pelaksanaannya. Intinya pelaksanaan. Ya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Mangka nuli Nabi Ibrahim alaihissalam nyempurnaaken perintah Gusti, nyempurnaaken. Betul perintahnya seakan-akan ringan, ngetoki ku nyabuti batu ya. Tapi di sini ada kata-kata bukan fa'alahunna, bukan Nabi Ibrahim ngelampain apa ngelakoni boten, tapi dengan bahasa Nabi Ibrahim menyempur. Niki, bagaimana kita bisa menyempurnakan dalam setiap perintah yang Gusti Allah. Mudah-mudahan Pak Abrori bisa melaksanakan dengan nilai kesempurnaan. Amin ya Rabbal. Fa'atammahuna, Allah menyatakan sempurna dalam pelaksananya. Bisa pas di dalam melaksanakannya. Makanya di sini kaitannya kita dalam setiap melaksanakan kebaikan dikasih soal yang kecil, tapi yang dilihat bagaimana dia di dalam melaksana. Nggih. Bedanya, contoh beda. Panjenengan nalikane masih demenan. Pernah demenan boten? Tak kawin paksa kabeh. Nggih, nalikane demenane teka tuli digawe nang sambel. Nggih boten? Hah? Pedas. Didamelaken pun. Akhirnya niki demenan cocok sampai ke pelaminan. Setelah dinikah 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetap si istri ini juga sama, tetap membuatkan kira-kira gawa sambel zaman demenan. Karo wis dadi laki 5 tahun yang lalu, gawe pada beli. Hah? Sami menapa? Ya, ada beberapa yang menyertai di dalam pelaksanaannya. Sengnya nalikane masih jadi apa ya? Iya, someone-nya atau my darling, my honey. Ya, coba bagaimana ketika membuatkan sambelnya, Masya Allah, dengan senyuman, dengan ketulus, dengan sedikit lagi dicoba, wedi kepedesan, wedi keasinan, wedi kemanisan. Leres badan. Setelah jadi suami 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, telil jaluk maneng nak gawe nang sambel, kira-kira gawe pripun? Nguleg gawe karena nafsu. Sambel. Duit lir pae-pae. Teka-teka enak bae gawe sambel. Jaluk sambel maneng. Pae uyek kakek bisa. Sama kaitan buat sambel, tapi di dalam cara pelaksanaannya. Yang pertama, fa'atammahun. Iya betul. Tapi yang ke 10 tahun kemudian dengan apa? Wah, dengan segala keterpaksaan.
Dongai get sejen, kang terakhir sih moga-moga mencret. Ini gambaran kita di dalam melakoni kebagusan perintah Gusti. Bukan masalah kecilnya perintah. Bukan masalah ringannya. Yang anak ngetoki kuku je oli S3. Gimana? Yang anak kok nyebut kelek je jadi pemimpin. Kan predikatnya apa? Pemimpin seluruh umat. Pemimpin manusia. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Titel yang Allah berikan, inni ja'iluka linnasi imaman. Sekarang aku sahkan dirimu semuanya baik sehingga sah diikuti oleh orang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Ibrahim alaihi salam. Mulanya kalau maca salawat umatnya kanjeng Nabi lah Nabi Predikat yang bukan kecil, sah, disahkan oleh Allah kehidupannya Nabi Ibrahim, sifatnya, hatinya dinyatakan benar sehingga orang lain kalau ikut benar. Kuarane imam. Soalnya apa? Ngetokiku. Soalnya apa? Kalian kayak bagi sunat ya. Jadi sekali lagi niki, ya hikmah besar. Karena sekarang yang sedang banyak perlu disampaikan, para kiai banyak menyampaikan niki kaitannya benar pelaksanaan di dalam melakoni kebagusan. Sekarang orang Islam kan lagi banyak agenda, judulnya sih bagus-bagus. Wong Islam dengan segala perpecahannya judulnya bagus. Niki yang perlu perhatikan. Jangankan kebaikan yang besar, kebaikan kecil pun jangan salah di dalam cara melaksanakannya. Ya, jadi contoh ringannya niku hati yang menyertai niat. Mulane kados ngetoki kuku mawon. Pripun pelaksanaane? Tadu pada ngetoki wae. Dihadirkan semua nilai niat ibadah. Dimulai dari memilih hari tidak sembarangan. Yang ngetok kuku bae kapan bae ya boten. Napa sih? Ada hari yang baik untuk ngetoki kuku. Dinten pun apa? Pun apa Jom? Tole Kemis sore hampir sugih. Siapa ngotoki kue sore Kemis? Subuh sugih. Nggih, dinten menapa malih sen? Sampun dinten Rebo nggih. Sampun ampun dan Rebo boten. Lamun saged boten ngotoki dinten Rebo. Nah intinya dari memilih hari kaitannya kenapa? Bukan karena sekedar ngotoki kukunya. Ada hari yang dinilai baik oleh agama. Saya memilih hari Rebo. Kemudian ketika ingat bewis alhamdulillah dielingkeun Gusti Allah ngelakoni sunnah ngetoki wis alhamdulillah. Boten ngersulau. Aduh ngetoki kuku malas temen. Ya. Dipilih hari, dipilih waktu, dipilih caranya, teknisnya loh. Punapa rehin kang diketok. Ya semacam-macam ulama digakal. Ya sing penudu tengah, kelingking, jentik, tole. Jentik, niki tengah, penudu jempol, tole jempol kah? Ya, atau dengan cara yang lain banyak ulama borok kiai nerangkan saking kitab. Ini dipilih kenapa? Ya semakin melaksanakan apa yang ingin dilakukan kelawan cara agama. Nah kamu ini menyertai niat hati. Ya, buatan terus asal mawon tadi diketoki milih-milih sampai digaya-gaya keding model lancip. Pun lah niki niat yang menyertai, hati yang menyertai dalam pelaksanaan bukan ngetoki kukunya tapi lagi ngelakoni perintah Gusti. Lagi ngerakoni sunai Kanjeng, kebahagiaan yang ada. Wah, niku di antara. Mulane fa'atammahunna. Masya Allah niki istilahnya hikmah yang sangat besar. Bahasanya ujian saking Gusti Allah dengan titel yang akan diberikan, titel yang tinggi tapi bentuk soalnya pekerjaan yang ringan. Pun niki sepindah malih menjadi hikmah yang kita petik dalam kehidupan sekarang. Sekarang di dalam niat melakukan kebagusan, di dalam melakukan satu kebaikan, usahakan
dengan niat yang besar. Niat ibadah. Niat kebaikan, niat ibadahnya diperbesar. Nggih. Sebab niki ati yang menentukan kecil besarnya ibadah di sisi Gusti Allah. Nggih. Mulane kados kula kathah inggih ngobrol kaitannya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih niku bahasanya boten wonten peringatan Maulid Nabi kecil-kecil. Boten wonten. Kenapa? Karena peringatan Maulid Nabi ya pasti besar. Besarnya acara itu isinya apa? Senajan kiam bekan sendirian dewekan lagi memperingati Maulid, hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu betul wonten Maulid cilik-cilikan. Ya, lamun konser ya pasti cilik. Senajan rame. Niki kenapa? Karena niki lah sir rahasia atau hakikat. Niku yang hakikatnya besar kecilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kalau sedikit khitan, ibadah yang besar. Ibadah yang besar. Hukumnya wajib niki, wal khitanu wajib. Ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bon niki sepindah mali kita semuanya rekan-rekan dari yang remaja, pemuda, dewasa, berbicara kiai dari segala kalangan. Niki salah satu yang perlu perhatikan kaitannya lurus tidaknya, benar tidaknya hati menyertai dalam setiap kebaikan yang dilakukan. Sebab niat inilah yang menentukan perbuatan itu baik tidak bagi dirinya. Kalau panjenengan sami niki hadir teng mriki. Niatnya pun apa? Daripada ning omah jental-jentul kumpul bela ngaten. Niat innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia bagi setiap manusia apa yang diniati dalam setiap kebaikannya. Niki menyertai. Jadi niat kemudian hati yang menyertai dalam setiap kebaikan. Mulanya kados niki saniki Masya Allah salah satu ini kan Masya Allah fitnah lagi besar sangat nggih. Nggih badan. Khususnya kaum muslimin niki lagi pada akur atau lagi pada tukaran? Akur alhamdulillah. Yes benar. Niki salah satunya, semuanya banyak. Judulnya kebaikan. Semuanya banyak. Niatnya kebaikan. Lah niki yang perlu disampaikan kepada umum nggih. Kados para kiai niki kathah menyampaikan kaitan ya perlunya meningkatkan kasih sayang ngoten lah. Menapa kasih sayang terhadap semua umat manusia. Lah selain kasih sayang salah satunya sebab niki berbicara kebenaran ya secara mutlak kebenaran itu milik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad di dalam kegiatan yang mengatas nama kebaikan ya berarti lagi bela aturannya lan syariate Kanjeng Nabi. Satu di antaranya berbicara umat dari segala golongan dalam rangka meneruskan syariat Kanjeng Nabi. Satu yang tidak boleh hilang apa? Al-muslim akhul tidak boleh hilang. Tidak boleh al-muslim akhul wong Islam niku sedulure wong Islam. Ya. Islam cukup diwakili kelawan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salatnya madhab kiblat Al-Qur'an apa kitabe cukup. Maknane selama orang itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul kitabe salatnya madhab akhi ikhwani sedul karena ini yang akan jelas di sisi Allah posisi kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulub.
Gusti Allah boten ningali paras, pakaian dan sebagainya. Gusti Allah ningali ati. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya ya nikilah fitnah lah dengan segala perbedaan yang ada, perbedaan pendapat yang ada. Satu yang tidak boleh lepas di hati kita semuanya selama mereka Islam niku seduh. Apa maknanya sedulur? Apa maknanya sedulur? Maknanya sedulur berarti orang itu saya sayangi, boten diben pun niki. Benci niku Cirebon sengit pada ya. Oke aja sengit ning wong Islam. Ya. Artinya ketika terjadi perbedaan pendapat yang ada, keluarkan dengan bahasa yang kamu bisa. Ketika berbeda, keluarkan tindakan yang kamu ingin lakukan, tapi aja alasannya niki jelas dengan rasanya Gusti Allah. Sebab pengaruhnya besar ini. Pengaruhnya malah katanya bagus tapi hatinya sengit. Apa rane? Munafik katanya padahal sengit hatinya. Nah, jadi satu yang tidak boleh lepas di hati muslim, di hati wong Islam, jelas ning ngarsane Gusti sengit taboten. Niki Ki Haji Mustafa Busri lagi menebarkan kasih sayang. Niki kula nggih awas apa-apa aja alasannya Ketika berbeda sampaikan dengan bahasa yang kamu ingin sampaikan. Ketika berbeda lakukan dengan tindakan yang kamu ingin lakukan. Tapi dasar itu semuanya harus rahmah. Duduseng. Kalau yang kamu lakukan dasarnya sengit, Gusti Allah tidak samar apa yang kita lakukan. Oh ternyata hati lagi sengit. Kang disengiti wong Islam. Apalagi apalagi dzurri. Jelas nih ngarasanya Gusti Allah. Akan menentukan apa yang Allah akan berikan kepadanya. Oh, moga-moga selamat kabeh. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dalam sejarah niki Syekhuna Maimun Zubair rahimahullah taala banyak menceritakan kaitannya rahasia keputusan yang Gusti Allah. Ya. Arane sirrul qada. Sirrul qada, rahasianya keputusan yang Gusti. Kaitan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekelilingnya. Ada yang mencintai, ada yang membenci. Ada yang ingin melakukan satu tindakan yang menyakiti hati Kanjeng Nabi. Wonten. Di antaranya ingkang membunuh Sayyidina Hamzah. Sinten niku? Wahsy. Sinten Bu? Wahsy. Wahsy niku mateni Sayyidina Hamzah dengan cara yang ya tidak tidak profesional. Dari jarak jauh kemudian dicincang dan sebagainya. Sangat nyakiti hati Kanjeng. Bahkan Kanjeng Nabi sumpah, demi kamu Hamzah aku balas 70 orang kafir. Kemudian temurun ayat, oh ya aja, siji ya dibalas siji. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kanjeng Nabi bayar kafarat sumpah. Wah terasa. Iku Wahsy ngelakoni satu tindakan sangat nyakiti Kanjeng. Ternyata keputusan saking Gusti Allah pun apa? Angsal ridhone Gusti. Wahsy kang sangat nyakiti Kanjeng Nabi angsal ridhone Gusti diparingi suar gak kelawan melebet nyakiti teman pada sampai sudah masuk Islam pun kayak manusiawi Kanjeng Nabi. Wahsy lamun melu ngaji kita ning buriya tiang ya saka ambiraya jakadon. Sayyidina Hamzah asadullah fil ard. Dibunuh tidak sangat dicaci. Nyakiti Kanjeng Nabi. Tapi Gusti Allah maringi suar. Kemudian yang kedua wonten malih tiyang kang ngejer-ngejer Kanjeng Nabi badhe menggal kepala Kanjeng, menggal sirah Kanjeng Nabi. Sinten niku? Peristiwa hijrah Suraqah ngejer Kanjeng Nabi. Itu perhitungan sukses Kanjeng Nabi meninggal.
Semata-mata pertolongan yang Gusti Allah kudaya amblas ngaten mawon. Tapi terkejar sudah. Badai mata ini badai bunuh Kanjeng niki Suraka badai bunuh Kanjeng Nabi. Ya. Katakanlah sukses semata-mata Allah Subhanahu wa taala gagalakan sebab terkejar. Cuma ambles. Jaluk tulung, mauluk maaf, tangi maling, kejar malih, ambles malih. Nyakiti Kanjeng Nabi boten? Nyakiti boten? Melakukan sesuatu yang jahat nama boten? Melakukan, tapi apa keputusan Gusti Allah? Gusti Allah ridho ning Suraka, maringi suar. Maringi suar. Wow, masuk Islam bahkan dari Kanjeng Nabi kamu akan pakai mahkotanya apa? Baitul Maqdis. Raja Kisra. Ya. Dikasih kabar gembira barang nu yang nganggo. Nah ini keputusan niki arane keputusan yang Gusti Allah perbuatannya Masya Allah nyakiti hati Kanjeng Nabi, perbuatannya Suraqah Masya Allah badai bunuh Kanjeng, tapi keputusan yang Gusti Allah maringi ridho, maringi suar, apa di balik itu? Hah? Halo, apa aja? Ya, lamun anu si takon ae nyakiti Kanjeng Nabi. Tapi kok Gusti Allah ridho maringi suar? Ada apa? Bon. Jadi kesimpulannya niku, karena apa yang dilakukan walaupun zahire nyakiti, tapi urusannya dudu sengit, tapi urusan do. Wahsy karena janji harta dari Hindun, Suraqah karena sayembara yang ingin didapatkannya. Duduk kerana sang. Besar pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala perbuatan manusia kaitan hatinya. Oh, ngatennya. Mulane niki ya salah satu hikmah yang kita petik. Dari Nabi Ibrahim niku bapak kasih sayang. Nabi Ibrahim niku bapak kasih, mulane ujiannya kasih sayang Nabi Ibrahim. Ya, mulane aja seneng teman-teman bakal diuji. Aja seneng teman-teman bakal diuji. Ya. Seneng ning mobil ya aja seneng-seneng kok bakal di Nabi Ibrahim niku bapak kasih sayang ya. Mulane diuji ya bab kasih sayang, anak yang dinanti-nanti hadir dari ibu ibu Nabi Ismail sinten? Siti Hajar. Dinanti-nanti kehamilannya, dinanti-nanti anak dari Siti Hajar tidak kunjung datang. Yang datang dari ibu Sarah. Kemudian Allah beri dari Hajar, begitu disayang. Sayangnya begitu tumpah dari Nabi Ibrahim kepada sang putra Ismail. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim dicoba disuruh ditinggal di Mekah. Di tempat kematian bukan kehidupan. Ya, tempat kersang laka banyu, tidak ada penghuni, suruh ditaruh ditinggal. Akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melindungi hidup sampai remaja, kasih sayang begitu semakin tinggi Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, dikasih ujian lagi apa? Kongkon ujiannya kasih sayang, bapak kasih sayang Nabi Ibrahim. Ya, karena niki diambillah kasih sayang dan juga awas aja seng. Ya. Oke apa-apa ketika berbeda awas aja seng. Ya. Kemudian Wahabi di Mekah, wah, iku dudu beli apal hadis, kutubu sita ku apal. Gimana? Dudu beli apal Quran. Ya. Tapi kenapa mahabbah Allah kurangi dalam hatinya? Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana hati? Sebab salah satu musibah terbesar bagi kaum muslimin, yang pertama berkurangnya iman, yang kedua hilangnya Wes sebab kunci niki la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wes kunci. Kunci selamat dunia akhirat loro. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan Allah jadikan Muhammadur Rasulullah kunci selamatnya manusia. Mulanya majing suarga ya beli cukup la ilaha illallah kudu Muhammadur Rasul. Mulanya niki syukuran macam maulid ya teman apa benar sebab syukuran ibadah ning Gusti Allah, syukuran kelawan kang gawa syariat Kanjeng. Mau Allah tidak melepas manusia kalau mau selamat harus membakta Kanjeng. Mulanya ibadah paling utama pun apa? Salat. Gimana? Salat boten sah
kecuali kelawan sholat boten mau sholawat sah ta boten? Boten. Ya. Ulah niki diantaranya. Niki berarti umum niki kabeh. Ya, kang pertama kata Kiai Sepuh kaitannya kasih sayang. Nomor loro awas. Teng lagi pun apa mawon, khususnya ketika berbeda pendapat, aja alasan seng, aja kelawan ati seng. Apa ciri-ciri sengit karo boten? Sallu ala Nabi Muhammad. Kula lagi sengit, kula beli sengit. Bedanya apa? Hah? Ciri-ciri lamun sengit uang kelugu tiba ku seneng. Orang itu di penjara seneng. Orang itu susah seneng. Orang itu seneng, ya sengit berarti. Itu tidak bisa didustakan. Bedanya beli sengit, lemas, melas, miris. Kayak wong tua ning anak, bocah bandel, digaplok boten? Digaplok ta boten? Kok ada pengajian ku cangkemnya enak adem-adem padahal sing gaplok iki ning omahe. Bocah badek temen di jewer ta boten? Sengit ta sayang? Beda. Walaupun jewer yang kita lakukan tapi dasar sayang yang ada dalam hati. Itu sengit. Dan ini sangat jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mulane kula teng Wahabi tak ningali kenapa mereka bukan tidak hafal hadis. Mereka bukan tidak hafal Quran, tapi kadar mahabbah ning Kanjeng Nabi kok sedikit. Di dekat Hujratus Syarifah, di dekatnya makam Kanjeng Nabi tidak ada rasa. Belakangi cuak-wakan, tidak ada rasa. Hilang mendi. Khawatir kaitan peristiwa pengusiran Hawaib ketika 1926. Menafikan ahlul bait. Khawatir sing kono. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulane niki diantaranya artinya apa? Artinya ketika rasa ini tidak ada, Allah kurangi kadar keimanan, Allah kurangi kadar mahabbah, maka yang lebih banyak menjadi dorongan perbuatan yang jere dewek baik adalah hawa nafsu. Man hajara ila dunya awin qahatin ma awin mura'atin yang kiuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang seorang hijrah, barang siapa yang seorang melakukan kebaikan dengan besar, tapi niatnya dunia atau wanita atau tentunya hawa nafsu, maka nilai hijrahnya sampai itu saja. Niki diantaranya. Ya. Mulane kangge umum dumateng ya khususnya termasuk kula wis moke judulnya siji muslim. Selama dia muslim ada di titik cinta. Ada di titik kasih, ada sampai ada di titik sengit. Ciri-ciri sengit apa? Tiba seneng. Apa mending kun ku ulama atau dzurriyyah. Sangat jelas. Khawatir mahabbah kita nurun. Dan itu sebenarnya sangat dirasakan sudah. Mahabbah turun. Dan itu musibah sebenarnya. Musibah loro terbesar apa? Kurangnya iman, turunnya mahabbah. Wah, ini kira lagi gede ya mulanya. Ini gulah mulanya alhamdulillah tengeri kata kiai, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, lagi pada usum kiai pada ninggal masyaallah rahimahumullah rahmatal abrar. Moga-moga Cirebon niki pundi? Ya, wis Indonesia, dunia ulama-ulama diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, niki Allah sangat sayang kepada para kiai. Mulane lamun para kiai wis beli diladeni ya wis dijukut. Kiai wis beli diladeni berarti bakal dijukut. Saking sayang oleh ulama. Wah, ulama benar-benar menjalankan ajaranku wongnya boleh pada nurut ya dijukut terus. Ya, mulane insyaallah para kiai tetap membimbing kita. Tinggal kitanya masih mau dibimbing ning para kiai. Ambiran kiai awet. Kalau mau bergelem dibimbing kiai mati.
Sebab hari mati sih ya duduk urusan musibah, duduk urusan apa? Ketentuan yang Gusti. Dan niki di antara Masya Allah ya, jadi sesuatu yang sedang ingin saya sampaikan karena hikmah keluarga sudah disampaikan Syekh Muhammadun. Katanya orang tua pendidikan, gini. Karena ibu-ibu adalah sekolahnya anak-anak. Al-ummahat madrasatul aulad. Para ibu adalah sekolahnya anak-anak. Makanya ibu-ibu harus punya dasar pendidikan yang bisa membahagiakan anaknya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaitannya ya nikulah akhlak, persaudaraan. Nggih. Mumpun niki salah satu musibah terbesar adalah perpecahannya. Mulane kula ditangletin ning guru kula. Kamu kalau ditanya akidahnya apa? Anak jawab ahli sunnah wal jamaah. Enggak. Akidahnya apa? Ya akidah guru aja. Boten. Salah kabeh. Ada kalau ditakoni ya, wah kayak salah kabeh beli jawab bela aja. Potong lamun jawab salah mana sih? Akhirnya saya ini sih jawab akidahnya apa? Muslim. Apa akidahnya? Muslim. Mananya Muslim? Ya sudah, Kang didelengku Islam tadi duduk Muhammadiyah atau FPI atau boten. Yang dilihat cuma satu Muslim untuk tidak salah naruh rasa ning ati. Supaya beli salah naruh rasa ning ati. Sebab lamun akidah paribasan si ahli sunnah NU ya punya rasa beda dengan yang lain. Tulikin gegere NU karo FPI punya rasa beda dengan yang lain. Ya. Jadi supaya apa? Beli salah naruh rasa siji. Ketika ada perbedaan, lakukan cara perbedaan yang bisa kamu lakukan. Titiknya apa? Sayang. Nah, rahmah. Titiknya apa? Rahmah. Khususnya di mata para dzurriyyah ingkang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala niku mawaddah. Sanes mahabbah. Allah merintahkan Kanjeng Nabi sing dikongkon Gusti Allah. Bukan Kanjeng Nabi yang minta. Kanjeng Nabi disuruh menyampaikan ning Gusti, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Ayo sampaikan Muhammad. Gusti Allah kang sampaikan kepada umatmu, beli jaluk apa-apa. Mung siji, mawaddah fil qurba. Gawe mawaddah fil qurba dudu mahabbah. Ada mahabbah si angel. Sebab kalau mahabbah itu demen. Demen itu rasa yang timbul sebab sesuatu kang didemen. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan segala sifat kang didemeni, mulane gampang bisa. Lewat ketampanan, kesantunan, kedermawanan, kesabaran. Kanjeng Nabi semuanya sosok yang didemeni. Kongkon demen ya gampang bisa, beli dikongkon ya wisdom. Tapi dzurriyyah Kanjeng Nabi boten maksum. Mulane perintah di mahabbah saking Gusti Allah, mawaddah. Mawaddah itu memberikan isi mahabbah walaupun tidak ada kadar mahabbah. Suami istri perintahnya Gusti Allah apa? Mawaddah atau mahabbah? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan mahabbah ya nabli. Yang diperintahkan mawaddah. Gambarkan gambaran cinta dan kerinduan walaupun tidak ada di hati kalian. Suami tidak boleh bosan sama istrinya, senajan sing wingi wis bosan. Suami harus selalu memperhatikan istrinya walaupun lagi mangkel. Karena yang diwajibkan bukan mahabbah tapi mawad, dan itu kepada keluarga Kanjeng Nabi. Saking Gusti mulane saniki kang lagi dari fitnah, awas. Silahkan ketika merasa berbeda, lakukan perbedaan niat baik. Mulane niat tadi Ibrahim senajan ngetoki kuku. Tapi segala yang menyertai hati dan sebagainya salah ya bianjok. Niat, ketulusan, titik yang ada dasar yang saya lakukan rahmah. Ditambah mawaddah kalau memang kepada dzurriyyah. Kalau tidak itu maha jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang sangat dirasakan sebenarnya sedang turun rasa mahabbah. Kenapa? Lagi pada ananing titik seng. Sallu ala Nabi Muhammad salli wa sallim daiman
صل وسلم دائما على أحمد بمن قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد سلم دائما دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد Mudah-mudahan rahmat yang banyak tercurahkan pada malam hari ini tercurahkan menjadi keberkahan kepada sahibul bait, kepada putra, kepada keluarga dan juga kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan curahan rahmat ini menjadikan kehidupan kita lebih baik, agama kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, hati kita lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan musibah yang Allah berikan tidak berimbas kepada agama kita, tapi musibah menjadi ujian yang menjadikan pahala yang akan kita petik di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bihaqqi hadzal barnamij wa bihaqqi hadzal maulid wa bihaqqi hadzal du'a wa bihaqqi sabil matani an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana muamalataka li ahli khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka wali kulli khair wa mutafadilun bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbil alamin. Semanten mawon saking kula